Prabowo Subianto Djoyohadikusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Sumitro Djoyohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan ibunya bernama Dora Mary Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Mengkong di Lawongan, Sulawesi Utara. Tak lama setelah kelahiran Prabowo Subianto, ayahnya Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan bernama Piatiningsih Medarawati dan Mariani Ekowati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hasim Djoyohadikusumo. Prabowo merupakan cucu dari Margono Djoyohadikusumo yang tidak lain adalah seorang pendiri Bank Negara Indonesia. Keluarga Djoyohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Subianto Djoyohadikusumo, yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1964. Karena aktivitas politik ayahnya yang sering bersinggungan dengan pemerintahan saat itu, masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri. Ia menempuh pendidikan menengah di Malaysia, Swiss, dan Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia. Pada saat itu Prabowo diterima di 3 universitas di Amerika Serikat. Akan tetapi Prabowo bilang ke ayahnya bahwa dia ingin melanjutkan pendidikan di jalur militer. Awalnya Sumitro menentang, tapi lama-kelamaan akhirnya Sumitro memberikan restunya. Pada tahun 1970, Prabowo memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan studinya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI Angkatan Darat yang terletak di Magelang, yang sekarang namanya berubah menjadi Akademi Militer Nasional. Salah satu alasan kenapa Prabowo akhirnya mau masuk ke dunia militer itu karena pamannya Kapten Subianto Djoyohadikusumo menjadi semacam panutan bagi Prabowo. Prabowo kecil sangat menyukai dunia perang-perangan, suka mendatangi omnya buat ngeliat pajang-pajangan dan foto-fotonya, sampai akhirnya Kapten Subianto Djoyohadikusumo gugur dalam pertempuran Lengkong. Jadi Prabowo masuk ke dunia militer itu seperti melanjutkan legasi dari paman kesayangannya. Masuk ke AKABRI, Prabowo juga bertemu dengan satu murid lainnya yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono, teman seangkatannya. Menurut Prabowo, SBY itu adalah murid yang teladan, selalu menjadi yang terbaik di Taruna maupun di Perwira, bahkan menjadi lulusan terbaik di tahun 1973. Walaupun Prabowo dikenal sebagai sosok yang pintar, tapi banyak yang bilang termasuk dirinya sendiri bahwa dia itu dulu agak nakal. Bahkan beliau sendiri pernah bilang bahwa di AKABRI kalau ada 100 taruna yang dihukum, salah satunya pasti Prabowo. 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti satu di antara 100 kadet taruna Prabowo. Kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30 pasti ada taruna Prabowo. 10 yang sedang dihukum, satu dari 10 pasti ada Prabowo. Dan kalau kamu lihat satu taruna sedang dihukum, yaitu Prabowo. Karena kenakalannya, Prabowo akhirnya telat lulus selama setahun. Beliau harus menambah waktu pendidikannya lebih 1 tahun. Pada tahun 1976,
Setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang Letnan II. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur Timur. Saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolò dos Reis Lobato. Keterlibatan Prabowo dalam pasukan yang membunuh Nicolò Lobato membuat atasannya terkesan sama pemuda ambisius ini. Prabowo juga jadi lebih bersemangat dan merasa bahwa dirinya tidak salah pilih karir. Dianggap berhasil di Timur Timur, Prabowo bersama perwira lain, Luhut Binsar Panjaitan, dikirim ke Jerman untuk belajar kontra terorisme di Grünschutz Group 9 atau polisi elit anti-teror di Jerman. Sepulang dari Jerman, Prabowo dan Luhut membentuk Satuan Penanggulangan Teror atau dikenal sebagai Gultor 81. Di satuan anti-teror yang mereka bentuk, Luhut menjadi komandan dan Prabowo menjadi wakil komandan sampai 1985. Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 tahun 1991. Kisah cinta Prabowo diceritakan oleh ayahnya di buku Jejak Perlawanan Bergawang Pejuang karya Sumitro Joyo Hadikusumo. Di dalam buku itu diceritakan bahwa suatu hari Prabowo datang untuk bertemu ayahnya. Dia bilang sama ayahnya bahwa dia ingin mengajak seorang teman perempuan datang ke rumah. Bahkan dia bilang bahwa temannya adalah salah satu murid ayahnya. Dan ternyata perempuan yang diajak ke rumah itu adalah Siti Hediati Haryadi, atau yang lebih dikenal dengan nama Tite Soeharto. Saat mendengar hal itu, Sumitro sangat mendukung hubungan mereka. Setelah berpacaran selama 2 tahun, akhirnya Prabowo Subianto dan Tite Soeharto meresmikan pernikahan mereka pada 8 Mei 1983. Dari pernikahannya, Prabowo Subianto dan Tite Soeharto dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo, atau yang lebih dikenal dengan Didit Prabowo. Pada 8 Mei tahun 1983, Prabowo dikirim lagi ke Timur Timur. Kali ini, Soeharto sampai menitipkan dia kepada Benny Bordani agar menantunya itu dijaga. Benny mengamati Prabowo dari jauh tentang bagaimana ia di Timur Timur. Karena dirasa bahwa di Timur Timur, Prabowo tidak mengeluarkan versi terbaiknya. Menurut artikel dari Tirto ID, Benny menilai bahwa sikap Prabowo bisa membuat dirinya terancam dalam bahaya. Akhirnya Prabowo pun ditarik dari Timur Timur. Pada 1985, di usia 36 tahun, Prabowo mendapatkan promosi menjadi komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad. Dan di 1987, beliau dipromosikan kembali menjadi komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 dengan pangkat mayor. Setelah itu, dia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad. Kemudian menjadi Komandan Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus dengan pangkat Letnan Kolonel. Di 1991, Prabowo akhirnya menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Dan di tahun 1993, Prabowo kembali ke Kopassus. Dia diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda. Dan seterusnya, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Di 1994, Prabowo dipercaya menjadi Wakil Komandan Kopassus dengan pangkat Kolonel. Gak lama kemudian, dia lagi-lagi dipromosikan jadi Komandan Kopassus dengan pangkat Brigadir Jenderal.
sampai akhirnya di Desember 1998 Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah membebaskan 26 orang yang terdiri dari 10 anggota tim ekspedisi Lawrence 95, 3 periset WWF dan UNESCO, serta 13 penduduk desa yang disandra LPM. Waktu itu, operasi ini dikenal sebagai Operasi Mapenduma. Di tahun yang sama, hubungan antara keluarga Sumitro Joyo Hadikusumo dan keluarga Soeharto mulai merenggang. Hal ini disebabkan Sumitro mengkritik kebijakan yang dibuat oleh Soeharto saat dia memimpin. Salah satu kritik yang membuat Soeharto marah adalah dugaan korupsi dalam dana pengembangan. Hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto pada akhirnya mengalami ketidakharmonisan. Hubungan tersebut semakin memanas hingga mencapai puncaknya pada 1998 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik, dan sosial. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Pangkostrat, sebuah posisi strategis yang pernah dijabat oleh ayah mertuanya. Dalam jabatan ini, Prabowo memimpin sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Pada masa-masa ini, ketegangan politik mencuat, terutama menjelang aksi Long March ke Monas yang direncanakan oleh tokoh reformasi Amin Rais pada 20 Mei 1998. Pemerintahan saat itu berupaya mencegah aksi tersebut dan Prabowo berhasil menggagalkannya. Prabowo kemudian berniat melaporkan keberhasilannya kepada Presiden Soeharto di kediaman Cendana. Namun pertemuan itu berlangsung tegang. Menurut laporan, salah satu putri Soeharto bernama Mami memarahi Prabowo karena mereka menduga Prabowo sebagai pengkhianat yang mencoba menggulingkan kepemimpinan Soeharto dan melarangnya kembali ke rumah tersebut. Insiden ini menjadi momen terakhir Prabowo di kediaman Cendana. Keesokan harinya, pada 21 Mei 1998, di tengah tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang telah menduduki gedung DPR dan MPR, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik menjadi presiden menggantikan beliau. Tidak lama setelah itu, Presiden Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatan Pangkostrat. Berdasarkan laporan dari Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, laporan Wiranto menyebut adanya pengerahan pasukan Kostrat ke Jakarta, termasuk ke Istana Negara, sehingga memunculkan spekulasi tentang potensi kudeta. Prabowo membantah tuduhan itu dengan menyatakan bahwa pengerahan pasukan dilakukan untuk melindungi Presiden Habibie yang sebelumnya masih menjabat sebagai wakil presiden. Namun, situasi politik saat itu membuat posisinya semakin sulit. Selain kehilangan jabatan, Prabowo juga menghadapi tuduhan dari keluarga Soeharto yang menilainya turut berkontribusi dalam runtuhnya kekuasaan Soeharto, termasuk tuduhan yang mengatakan bahwa Prabowo membiarkan para mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Rentetan peristiwa ini membawa dampak besar dalam kehidupan pribadi dan karir Prabowo. Pernikahannya dengan Siti Hadiati Haryadi, putri Soeharto, berakhir setelah 15 tahun bersama. Melalui pengumuman resmi oleh Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI, karir militernya pun berakhir pada 24 Agustus 1998. Peristiwa ini menandai titik balik dalam perjalanan hidup Prabowo Subianto yang kemudian merintis jalan baru di bidang politik. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo lantas pergi ke Yordania hingga memunculkan isu ia sengaja kabur ke negara Timur Tengah tersebut. Dikatakan bahwa Pangeran Abdullah secara sengaja menawari Prabowo agar tinggal sementara di Yordania setelah peristiwa 1998 dan Prabowo langsung menerima tawaran itu. Ia pun disambut dengan upacara paramiliter
pada saat kedatangannya di Yordania. Walaupun pada saat itu statusnya bukan lagi seorang tentara, di sini Anda tetap jenderal, ucap Pangeran Abdullah selepas mengajak sang kolega menginspeksi pasukan komandan pasukan khusus kerajaan Yordania. Selama tinggal di luar negeri, ia bahkan sempat dikabarkan menerima kewarganegaraan Yordania. Dikutip dari Merdeka.com, Prabowo sebenarnya sempat ditawari Pangeran Abdullah untuk tinggal di istana. Namun, ia tetap bergeming dan memilih tinggal di apartemennya dengan biaya pribadi. Setelah sekian lama berada di Yordania, Prabowo Subianto akhirnya kembali ke Indonesia. Menurut BBC, ia langsung mendirikan Partai Gerindra dan mulai aktivitas politiknya. Selain itu, Prabowo juga membangun kekayaan di sektor perkebunan, kelapa sawit, dan pertambangan. Beliau mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis, Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Titar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. Lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perusahaan kertas. Juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Karir bisnis Prabowo dimulai dengan membeli Kiani Kartas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kartas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo membeli Kiani Kartas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun. Nama Kiani Kartas diganti oleh Prabowo menjadi Kartas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Sedangkan karir politik Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar. Pada konvensi Capres Golkar tahun 2004, meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara melawan Wiranto. Bersama sang adik Hasim Joyo Hadikusumo, pada tanggal 6 Februari tahun 2008, mereka mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Di Partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat. Partai Gerindra berhasil meraih 4.646.406 suara atau 4,46% dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada pemilu legislatif Indonesia pada tahun 2009. Pada tanggal 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009. Tetapi setelah adanya proses tawar-menawar yang tidak mudah, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presidennya Megawati Soekarnoputri. Keduanya menandatangani perjanjian batu tulis yang mengatakan bahwa apabila keduanya terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program-program serta kebijakan ekonomi Indonesia. Prabowo bisa menentukan orang yang nantinya menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, juga Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Menteri Pertahanan. Pemerintahan yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan juga 8 program aksi dari Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat. Pendanaan untuk pemilu akan ditanggung bersama dan Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden di tahun 2014. Pada Pilpres tahun 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden terkaya. Prabowo memiliki total aset sebesar 1,579 triliun dan 1,57 juta dolar, termasuk 80 ekor kuda premium yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor, serta sejumlah mobil mewah. Pasangan Megawati Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Pada hakikatnya telah berjalan
pada pemilihan presiden 2014, Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai presiden, berpasangan dengan Hatta Rajasa. Namun pasangan ini dikalahkan oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala. 5 tahun kemudian, pada Pilpres 2019, Prabowo kembali maju bersama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Sayangnya, mereka kembali kalah dari pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Meskipun 2 kali menjadi lawan politik Jokowi, kali ini Prabowo akhirnya dipercaya menjadi Menteri Pertahanan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Pada Februari 2024, ia menerima gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden. Memasuki pemilihan Presiden 2024, Prabowo mencalonkan diri kembali. Prabowo Subianto juga menyanjung orasi perdana Gibran Rakabuming Raka. Kali ini bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Setelah persaingan yang ketat dengan 2 pasangan lain, Prabowo bersama Gibran akhirnya berhasil memenangkan Pilpres 2024. Setelah perjuangan bertahun-tahun, kini Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dan beberapa hari terakhir telah melakukan kunjungan di berbagai negara dan mendapatkan sejumlah komitmen investasi asing yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Diharapkan ini bisa menjadi modal untuk mensupport program-program yang akan beliau realisasikan di masa jabatannya. Harapan masyarakat tertuju pada realisasi janji-janji yang telah disampaikan, serta langkah-langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, seperti halnya jargon yang sering beliau agung-agungkan. Hanya omon, kerjanya omon saja, gak bisa. Mari kita ulas balik bagian yang bisa dibilang bagian yang paling penting dalam perjalanan hidup Prabowo Subianto, yaitu krisis moneter 1997 sampai 1998 di Indonesia adalah salah satu peristiwa yang paling krusial dalam sejarah ekonomi dan politik bangsa. Krisis ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan oleh penurunan tajam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, menyebabkan instabilitas ekonomi yang parah, terutama karena tingginya utang luar negeri sektor swasta yang mendadak menjadi tidak terbayar. Selain itu, lemahnya fondasi ekonomi seperti sistem perbankan yang rapuh dan korupsi yang merajalela memperburuk situasi. Respon pemerintah yang lambat dan tidak efektif menambah kerumitan dalam menangani krisis, dan juga disebabkan oleh pencabutan modal para investor secara besar-besaran dari kawasan Asia Tenggara, ditambah pelemahan nilai tukar mata uang regional, menciptakan tekanan yang semakin berat bagi perekonomian nasional. Program penanganan krisis yang diperkasai oleh IMF, meskipun bertujuan untuk memulihkan ekonomi, tidak sepenuhnya berhasil. Kebijakan pengetatan moneter dan fiskal yang diterapkan justru memperparah kondisi masyarakat, menurunkan daya beli, dan memicu gelombang protes sosial yang meluas. Akibatnya, krisis ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memicu perubahan besar dalam tatanan politik, termasuk berakhirnya rezim Orde Baru. Di tengah kekacauan tersebut, krisis ini juga menjadi momen yang mengubah hidup Prabowo Subianto. Sebagai seorang perwira tinggi di militer saat itu, Prabowo berada di pusat-pusaran peristiwa politik dan sosial yang penuh gejolak. Tuduhan keterlibatan dalam sejumlah aksi represif selama masa transisi pemerintahan membawa dampak besar terhadap karir militernya. Setelah pemecatannya dari militer, ia memulai babak baru dalam hidupnya, memilih jalur politik untuk melanjutkan perjuangannya. Peristiwa ini tidak hanya mengubah arah hidup Prabowo, tetapi juga membentuk pandangan dan langkahnya di masa depan, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam politik Indonesia.